Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah ala kulli ni'matillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Shadaqallahul azim. Saudaraku, kaum muslimin dan muslimat, sebangsa dan setanah air, sesungguhnya wujuhul Islam fi wujuhil muslimin. Wajah Islam itu bisa dilihat dari wajah para pemeluknya. Baik dan buruknya Islam di pandangan orang-orang luar Islam itu tergantung dari baik dan buruknya para pemeluk Islam. Islam sesungguhnya adalah agama yang indah, agama yang membawa rahmat. Karena sesungguhnya Rasul diutus ke dunia ini adalah untuk menebarkan rahmat kepada alam semesta. Sebagaimana firman Allah, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Menebarkan akhlakul karimah. Karena rahmatan lil alamin tidak akan pernah tercipta tanpa menggunakan akhlak yang luhur dan agung. Karenanya Rasul pertama kali diutus ke muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Setelah akhlak manusia sudah diperbaiki, barulah kemudian Rasul menyampaikan tentang ajaran agama. Jadi Islam yang indah ini bisa baik dan bisa buruk di pandangan orang-orang di luar Islam, tergantung dari para pemeluknya. Kalau para pemeluk Islam adem, rukun, penuh kebersamaan, saling mengayomi, bisa mencontohkan akhlakul karimah yang baik, bisa mewarnai Islam dengan warna yang indah, maka orang-orang di luar Islam akan kagum dan akan tertarik untuk berbondong-bondong masuk dalam Islam. Tapi kalau para pemeluk Islam mencontohkan agama yang penuh dengan caci maki, agama yang penuh dengan kedengkian, menebar fitnah, menebar hujatan, gemar menjelek-jelekan sesama saudara seiman, bahkan memfitnah, mengucapkan kata-kata kotor, mengkafir-kafirkan sesama saudara Islam, bahkan ditambah dengan sifat-sifat yang radikal, anarkis, penuh dengan kebencian, kedengkian, maka tidak mustahil kalau orang-orang di luar Islam akan mengecap Islam sebagai agama yang radikal, sebagai agama yang penuh kedengkian, sebagai agama yang mengajarkan provokasi, keributan, kericuhan, dan perang antar sesama saudara Islam. Maka apa yang terjadi? Banyak orang-orang luar yang menghina Islam sebagai agama garis keras. Banyak orang-orang luar yang menghina Allah, menghina Rasulullah. Itu semua adalah karena ulah-ulah orang Islam itu sendiri. Karena itu saya sebagai pengasuh pondok pesantren Asik Mahabbatillah yang berada di Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, menolak keras ceramah-ceramah, kegiatan-kegiatan yang isinya adalah provokasi, mencaci, memecah belah umat, saling benci, sehingga persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Republik Indonesia akan terancam. Sesungguhnya Islam tidak pernah mengajarkan permusuhan. Islam tidak pernah mengajarkan
saling membenci, memfitnah, caci maki. Karena Islam adalah agama yang penuh dengan akhlak, agama yang penuh dengan toleransi. Dalam hal ini, sesungguhnya saya kutip dari salah satu pendapat para ulama bahwa para pemeluk agama terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah orang yang setia, tulus, ikhlas di dalam beragama, berdasarkan iman kepada Allah, maka dia adalah orang-orang yang berakhlakul karimah, beradab dan bertata krama. Dia tidak akan mau mencoreng-moreng agama Islam dengan tingkah lakunya yang tidak berakhlak. Yang kedua adalah orang yang merusak agama, yaitu orang yang selalu menebarkan provokasi, ujaran-ujaran kebencian, saling menghujat dan caci maki, menyalahkan amaliyah-amaliyah orang lain, bahkan menyalahkan para ulama yang menguasai ilmu agama. Kemudian dia mengatakan kepada amalan orang lain sebagai amalan yang bid'ah dan sesat. Kemudian yang ketiga adalah para badut-badut agama, yaitu orang yang menjual agama hanya untuk kepentingan politiknya, kepentingan duniawinya, dan kepentingan golongannya. Maka dalam hal ini saya simpulkan bahwa ulama yang berada di kehidupan kita adalah terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah ulama antik, yaitu ulama yang asli ilmunya bersanad kepada Nabi, ilmunya berasal dari para guru-gurunya, dipelajari di pondok pesantren selama bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun. Kemudian ilmunya dipakai buat di masyarakat dalam rangka mengajarkan masyarakat akhlak dan adab. Kemudian yang kedua adalah ulama plastik, yaitu ulama yang main-mainan, ulama abal-abal, ulama bohong-bohong. Karena mobil kalau bentuknya dari plastik adalah mobil-mobilan, rumah kalau dari plastik adalah rumah-rumahan, pistol kalau dari plastik adalah pistol-pistolan. Maka ulama yang tidak mempunyai ilmu yang sanadnya menyambung kepada Rasulullah, berarti dia adalah ulama-ulama plastik. Maka wajar kalau dia banyak memberikan fatwa-fatwa yang bertentangan dengan para ulama-ulama yang asli. Kemudian ulama yang ketiga adalah ulama licik, ulama yang menggunakan ilmunya sebagai bahan jualan agar banyak manusia yang tertarik dan kemudian dimanfaatkan buat mencari keuntungan duniawi, mencari jabatan, mencari popularitas belaka. Maka ulama licik niatnya adalah bukan karena membela agama, bukan karena tunduk patuh pada Allah, tapi karena ada kepentingan di balik semua gerakannya. Maka yang terakhir, saya mengajak kepada para saudara dimanapun berada, khususnya kaum muslimin dan muslimat, wabil khusus lagi para an-nahdiyin dimanapun berada, marilah kita bersatu padu untuk menjaga negara Republik Kesatuan Indonesia dari orang-orang yang ingin merongrong, menghancurkan, dan mengganti sistem negara kita dengan sistem khilafah yang gak jelas. Mari kita jaga anak-anak kita dengan para badut-badut agama yang selalu berjualan agama demi kepentingannya.
Mari kita kembali kepada pesantren. Mari kita kembali kepada para kiai. Dan mari kita tunduk patuh kepada Undang-Undang Dasar 45. Mari kita dukung kerja keras pemerintah di dalam rangka mensejahterakan rakyatnya. Mari kita dukung kerja keras TNI Polri dalam rangka mengamankan rakyat Indonesia dari berbagai macam perpecahan. Mari kita jaga negara Republik Indonesia tercinta ini dengan sepenuh hati dan sepenuh jiwa. NKRI, Pancasila, Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.